Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang dulu ke hadapan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Shalom, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur buat kebaikan-Mu. Syukur buat anugerah-Mu. Haleluya. 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 Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi dengan kehadiran-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan lagi, penuhi hati kami, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indah
penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami masuk hadirat-Mu, kami mau rasakan kebaikan-Mu, kami mau rasakan jamahan-Mu, kami mau rasakan berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami bawa hati kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami membalas setiap cinta kasih yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dengan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang layak terima segala pujian kami, segala hormat kami. Syukur kami naikkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sebab itu sudah sepatutnya kami bersyukur, kami memuji dan menyembah Engkau dengan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berkuasa.
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih syukur bagimu, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala perbuatan dahsyat yang Kau sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan, anugerah, rahmat yang Tuhan senantiasa limpahkan di dalam kehidupan setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Biar Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan disampaikan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan setiap kami, boleh menjadi kekuatan, pembelajaran yang benar di dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap benih firman ditaburkan, itu semua berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana keadaan saudara pagi hari ini? Saya percaya apapun keadaan saudara pagi hari ini, dimanapun saudara juga berada, kasih setia Tuhan senantiasa boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh datang di hadapan Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini. Mungkin ada yang sudah mulai sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja, atau juga mungkin mempersiapkan untuk kebutuhan anak-anak
sekolah karena sekolah mulai onsite. Ada juga yang mungkin juga sedang berada di luar kota. Apapun kesibukan kita di sepanjang hari, kita mau pergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita melakukan seluruh pekerjaan yang baik, dan kita senantiasa mau libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Seperti dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dikatakan hidup kita itu seperti uap yang sebentar kelihatan dan sebentar juga hilang. Nah, tema renungan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita sama-sama baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan ayat yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita cukup sering mengucapkan kata waktu. Tapi apakah kita pernah berpikir, apa itu waktu? Nah, saya coba cari arti kata waktu dan saya temukan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, waktu adalah serangkaian proses atau kegiatan atau perbuatan yang sedang berlangsung. Dan itu artinya bahwa hidup kita itu oleh waktu. Dan hidup kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, oleh karena hidup kita oleh waktu dan dibatasi oleh waktu, maka waktu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bahkan kita juga harus bertanggung jawab untuk setiap waktu yang kita miliki. Nah, apa yang firman Tuhan ajarkan pagi hari ini di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16? Ada dua hal yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yaitu jangan hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif atau bijaksana. Nah, di dalam ayat 15 tadi kita melihat karena itu perhatikanlah dengan seksama. Artinya ada bagian yang penting yang harus kita perhatikan dengan baik. Bagian itu apa? Yaitu bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, di ayat ini kita melihat ada dua jenis orang, yaitu orang bebal dan orang arif atau bijaksana. Nah, siapa orang bebal dan siapa orang bijaksana menurut firman Tuhan? Nah, yang pertama, orang bebal itu sama artinya dengan orang bodoh. Bahkan Alkitab menyebutkan bahwa orang bebal itu adalah orang yang mengurangi kebodohannya. Orang yang sukar untuk mengerti, sukar untuk menerima masukan orang lain. Sehingga sekalipun apapun yang dia lakukan adalah kebodohan, orang bebal tidak peduli dan dia akan mengulangi kebodohannya itu. Nah, apa yang Paulus mau peringatkan kepada jemaat di Efesus, yaitu agar mereka jangan seperti orang bebal yang terus hidup di dalam kebodohan, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kecemaran. Karena kalau kita melihat jemaat di Efesus itu sudah bukan lagi sebagai budak dosa, tetapi status mereka sudah berubah menjadi anak-anak terang, anak-anak yang hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita itu karena kita bersikap seperti orang bebal, di mana kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Dan status kita bukan lagi orang-orang gelap, melainkan sebagai orang-orang terang. Tetapi masalahnya kita masih senang untuk tinggal di dalam kegelapan.
Kita masih senang untuk melakukan kejahatan. Kita masih suka untuk menyakiti orang lain. Kita masih terikat dengan penyembahan berhala, dosa percabulan, perkataan kotor, dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, kita melakukan semuanya itu sudah di depan umum. Tetapi kalau kita ditegur atau dikasih tahu bahwa itu mungkin salah, kita malah menjadi justru marah. Dan tetap kita mengulangi semuanya itu dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya mau ingatkan lagi bahwa firman Tuhan pagi hari ini ingatkan, janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi hidup seperti orang arif atau orang yang bijaksana. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain orang bebal, yaitu ada orang bijaksana. Yang menurut Alkitab adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang bijaksana itu akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan membenci apa yang Tuhan benci. Orang arif atau orang bijaksana itu bukan berarti orang tersebut tidak berbuat dosa lagi. Atau hidupnya betul-betul suci atau kudus. Mereka masih bisa melakukan perbuatan dosa. Seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan. Hanya bedanya dengan orang bebal, kalau orang bijaksana itu akan menerima dengan sikap yang baik ketika mungkin kita ditegur. Bahkan orang bijaksana itu akan menyesali perbuatannya dan bertobat, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ada dua jenis orang bebal dan orang bijaksana. Mari kita introspeksi, apakah selama ini kita menjadi orang yang bebal atau kita sudah menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara di dalam pembacaan ayat firman Tuhan kita pagi hari ini, yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalau kita perhatikan kata pergunakanlah di dalam bahasa aslinya ataupun di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, yaitu redeeming the time, artinya menebus waktu yang ada. Nah, kata menebus itu artinya itu sama dengan membayar kembali sesuatu untuk kita dapatkan kembali. Jadi apa yang Paulus mau ingatkan di dalam ayat 16, yaitu pergunakanlah waktu yang ada, atau redeeming the time, yaitu tebuslah waktu yang ada. Tuhan mau agar setiap kita bukan hanya menggunakan waktu yang kita miliki saat ini, tetapi Tuhan juga mau kita menebus semua waktu di dalam kehidupan kita yang sudah lewat. Yang mungkin tanpa kita sadari, ada banyak waktu yang terbuang percuma di dalam kehidupan setiap kita. Selama ini, mungkin kita tidak banyak melakukan apa-apa untuk keluarga kita. Mungkin kita juga tidak melakukan apa-apa untuk orang tua kita. Atau juga mungkin untuk anak-anak kita. Terlebih lagi, mungkin kita juga tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bahkan ada yang mulai undur dari pelayanan. Nah, menebus waktu yang ada artinya membayar kembali waktu yang sudah terbuang percuma di dalam hidup kita. Sehingga waktu itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi hidup jasmani kita, terlebih lagi juga untuk hidup rohani kita. Nah, ada satu contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya saya ditugaskan untuk menebang 30 pohon dalam waktu sebulan, artinya setiap hari saya harus menebang 1 buah pohon. Tetapi karena saya ingin mungkin istirahat dulu, saya mulai menebang itu di hari ke-10 Bapak Ibu Saudara. Artinya waktu saya hanya tinggal 20 hari untuk menebang 30 pohon. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ada hari-hari di mana saya mungkin harus menebang
2 pohon atau lebih untuk mengejar waktu yang sudah saya lewati selama 10 hari pertama. Itu yang dinamakan menebus waktu, Bapak Ibu Saudara. Membayar kembali waktu yang sudah hilang. Nah, mengapa Paulus mau ingatkan kita untuk menebus waktu yang ada? Nah, dijelaskan di dalam ayat 16 ini karena hari-hari ini adalah jahat. Sudah jelas kita tahu bahwa hari-hari terakhir itu adalah hari-hari yang jahat, itu adalah pekerjaan daripada si jahat, pekerjaan daripada iblis yang berusaha untuk membuat manusia, khususnya anak-anak Tuhan, untuk mengisi waktu yang Tuhan berikan untuk sesuatu yang tidak berguna, bahkan melakukan hal-hal kejahatan. Nah, Alkitab katakan bahwa akan terjadi hari-hari terakhir. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-8, bahwa hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayatnya di mana judul perikopnya keadaan manusia di akhir zaman. Di ayat 2 dan di ayat selanjutnya disebutkan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ada keegoisan, tidak peduli dengan orang lain. Manusia akan menjadi hamba uang. Sesuatu dilakukan untuk uang. Manusia hidup di dalam keserakahan, hidup di dalam kesombongan, fitnah, untuk menjatuhkan satu sama lainnya. Nah, firman Tuhan ingatkan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini, menjelang hari terakhir, ada begitu banyak kejahatan terjadi. Dan itu adalah perbuatan daripada si jahat. Waktunya sudah dekat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menghargai waktu? Itu tergantung berapa nilai waktu yang ada di dalam hidup kita. Ada yang merasa waktu 1 minggu itu adalah sangat berharga. Ada juga yang merasa bahwa waktu 1 jam itu juga sangat berharga. Bahkan ada yang merasa bahwa waktu 1 detik juga itu sangat berharga. Tergantung kepada orang menilai berapa harga waktu yang dimiliki di dalam hidupnya. Jelas waktu 1 bulan itu akan sangat berharga bagi setiap orang yang punya target untuk mencapai target setiap bulannya. Waktu 1 minggu juga akan sangat berharga bagi sebuah koran mingguan, di mana mereka punya waktu 1 minggu untuk mencari berita dan juga untuk memproduksi koran. Waktu 1 hari juga sangat berharga bagi mereka yang bekerja sebagai buruh harian, di mana mereka punya waktu 1 hari dan kalau mereka tidak bisa bekerja di hari itu, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Waktu 1 jam itu sangat berharga bagi mereka yang sedang ikut ujian, di mana ujian dibatasi waktunya dalam 1 jam. Bahkan waktu 1 menit itu akan sangat berharga bagi mereka yang mungkin hampir ketinggalan kereta. Waktu 1 detik juga sangat berharga bagi mereka yang baru saja mungkin terluput dari kecelakaan. Karena kalau sampai saya terlambat 1 detik, saya tidak tahu apakah saya masih hidup atau tidak. Bagaimana dengan waktu 0,1 detik, Bapak Ibu Saudara? Waktu itu pun juga sangat berharga buat seorang atlet atletik, di mana 0,1 detik itu bisa mengubah hidup mereka selanjutnya. Jadi berapapun waktu yang ada di dalam hidup saudara saat ini, itu akan sangat berharga jika saudara mau gunakan semuanya itu untuk melakukan semua pekerjaan yang baik. Nah, firman Tuhan katakan orang bijaksana itu tidak akan membuang waktunya meskipun hanya sedetik di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau gunakan setiap waktu yang Tuhan berikan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk kita melakukan segala pekerjaan yang baik di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita untuk kita boleh menjadi
bijaksana di dalam kita melewati sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan setiap kita, menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan kembali sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kuasa-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang mengenal setiap kita. Dia yang tahu apa yang menjadi keperluan kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai
Yesus. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan bersatu hati berdoa. Bagi Bapak Gembala Sidang kita akan topang terus dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Kita juga akan berdoa untuk tim Bintang 5, supaya setiap mereka yang Tuhan sudah pilih boleh melakukan tugas mereka, pelayanan mereka dengan takut akan Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk seluruh para pelayan di gereja kita, biar Tuhan yang akan terus memberikan hati dan cinta yang mula-mula kepada Tuhan di dalam setiap para pelayan Tuhan melayani Tuhan. Mari kita keluarkan suara kita untuk ketiga hal ini. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami. Kami topang Bapak Gembala Sidang kami dengan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudus yang daripadamu Tuhan. Dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam Bapak Gembala kami, membimbing kami domba-dombamu Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberikan visi dan misi yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kesehatan, berikan hati yang mengasihi, berikan semangat di dalam dia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia menjadi gembala yang baik, gembala yang dengar-dengaran akan setiap suara daripada Tuhan dan suara daripada domba-dombamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh tim Bintang 5 yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan setiap mereka. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh mengasihi Tuhan, mereka boleh mencintai Tuhan di dalam kehidupan pelayanan mereka Tuhan. Kami juga beruntuk seluruh para pelayan Tuhan, berikan kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Tuhan, sehingga di dalam kami melayani Tuhan, kami boleh benar-benar fokus hanya kepada Tuhan. Kami tidak melihat sekitar kami, tapi kami boleh melihat Engkau sebagai satu-satunya yang harus kami layani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, satukan hati setiap kami tim pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kita juga akan berdoa untuk SPK yang sudah mulai berjalan. Biarlah Tuhan yang akan tolong, baik itu para pembina, baik itu para peserta, supaya mereka boleh sungguh-sungguh mengikuti SPK ini dan mereka boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita juga akan berdoa untuk setiap jam-jam ibadah di gereja kita, baik itu ibadah raya 1, 2, 3, gereja anak dan juga maisi. Biar Tuhan yang memberkati, juga jam ibadah doa malam di gereja, doa pagi secara online. Biar Tuhan yang akan menolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita keluarkan suara kita. Bapak, kami berdoa saat ini untuk SPK yang sudah Tuhan mulai jalankan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap para pembina, untuk setiap para peserta. Biarlah Tuhan akan memampukan setiap mereka, baik pembina untuk membina anak-anak, membina para peserta dengan baik Tuhan, sehingga setiap para peserta boleh mengerti setiap materi-materi yang dibagikan, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam di dalam kehidupan setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jam-jam ibadah kami, baik itu ibadah raya 1, 2, 3, gereja anak dan maisi, juga jam doa ibadah malam onsite, dan juga ibadah pagi online. Tuhan, kami berdoa, biarlah melalui setiap jam-jam ibadah kami, kuasa Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dicurahkan, dan setiap sidang jemaat Tuhan, kami semua Tuhan boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan di dalam setiap jam-jam ibadah kami. Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Engkau hadir di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di
tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita akan berdoa kembali. Kita akan berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap mereka yang sudah lanjut usia, yang masih bisa beribadah secara onsite, ataupun yang sudah tidak bisa tetapi mengikuti secara online. Dan kita akan berdoa buat setiap mereka, supaya mereka tetap memiliki semangat dan hati yang mau senantiasa datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk kesehatan mereka, kita akan berdoa untuk semangat mereka, sukacita Tuhan selalu ada buat setiap mereka. Kita juga akan berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin kita tahu sedang terbaring sakit. Kita akan berdoa untuk setiap mereka biar Tuhan memberkati dan menyembuhkan setiap mereka. Kita akan sama-sama keluarkan suara kita. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kasih setia Tuhan senantiasa ada buat setiap mereka. Sukacita Tuhan, pengharapan yang daripada Tuhan senantiasa ada buat setiap mereka Tuhan. Sehingga sekalipun mereka mungkin tidak bisa mengikuti secara onsite, tapi mereka tetap boleh mengikuti secara online. Kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang sedang terganggu kesehatannya. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gunawan, untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Acun. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Yuliana Harahap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Dan kalau ada jemaat Tuhan yang lain Tuhan yang kami tidak sebutkan, tapi kami percaya Tuhan yang akan sendiri menyembuhkan setiap mereka, memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Sehingga suatu saat mereka boleh kembali bertemu dan berkumpul bersama-sama dengan kami, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk COVID-19 yang masih ada, tapi kita percaya tidak akan mengganggu aktivitas kita, tidak akan terkena kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita berdoa supaya Tuhan tetap pegang kendali atas bangsa dan negara kita, dan virus ini boleh segera berakhir, boleh segera hilang, dan kita boleh
bersuka cita, boleh menikmati setiap hari-hari kita. Mari kita akan keluarkan suara kita. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin di negara kami, untuk presiden kami, para menteri, dan jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan akan turun buat setiap mereka. Takut akan Tuhan ada buat setiap mereka, terutama untuk anak-anak Tuhan hari di dalam pemerintahan kami. Biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam Tuhan di dalam pemerintahan negara kami. Kami berdoa untuk virus corona yang masih ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang luputkan setiap anak-anak-Mu dari segala virus-virus yang ada ini Tuhan. Kami percaya suatu saat kami boleh melihat virus ini boleh hilang dari muka bumi Tuhan, dan kami boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Engkau akan menyertai langkah kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kemanapun kaki kami melangkah, dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang kami usahakan Tuhan, kami percaya ada penyertaan Tuhan menyertai setiap kami. Ada berkat Tuhan, keberhasilan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau melewati sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Ada sukacita yang daripada Tuhan, ada pengharapan yang daripada Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau bersuka atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Mari kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.